Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Syafani Rahma dengan NIM 110262430 kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori program intervensi pada anak dengan hambatan majemuk, khususnya pada aspek konsep diri yaitu inisiatif diri dan kesadaran kemampuan diri. Program ini disusun untuk membantu anak yang masih mengalami kesulitan dalam mengenali kegagalan, belum mampu mencoba cara lain secara mandiri, dan masih sangat bergantung pada teguran atau arahan langsung dari guru. Fokus utama program ini adalah bagaimana anak dapat belajar menyadari bahwa cara yang dilakukan belum berhasil, lalu memiliki inisiatif untuk mencoba cara alternatif tanpa harus selalu menunggu bantuan dari guru. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki lebih dari satu hambatan perkembangan secara bersamaan. Hambatan tersebut dapat mencakup aspek komunikasi, kognitif, sosial emosional, motorik, dan perilaku adaptif. Dalam kasus ini, anak mengalami hambatan pada aspek konsep diri, terutama pada kesadaran kemampuan diri dan inisiatif diri. Berdasarkan hasil asesmen dan observasi, anak belum mampu mengenali sendiri ketika cara yang digunakan tidak berhasil. Anak juga belum menunjukkan inisiatif untuk mencoba cara lain. Misalnya, ketika anak gagal menyelesaikan tugas, anak cenderung diam, menunggu, atau tidak memberikan respons. Anak baru mencoba cara lain apabila guru memberikan teguran atau arahan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi diri anak masih bergantung pada stimulus eksternal dari guru. Masalah ini penting untuk diintervensi karena kemampuan mengenali kegagalan dan mencoba kembali merupakan bagian dari kemandirian. Jika anak terus bergantung pada arahan guru, maka anak akan kesulitan menghadapi tantangan dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Program ini menggunakan beberapa landasan teori, yaitu teori konsep diri, teori self-efficacy Bandura, teori scaffolding Vygotsky, serta strategi pembelajaran prompting feeding, self-motoring, dan modeling. Pertama, teori konsep diri menjelaskan bahwa konsep diri adalah persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Konsep diri meliputi bagaimana seorang melihat kemampuan, keterbatasan, keberhasilan, dan kegagalannya. Dalam konteks anak hambatan majemuk, konsep diri perlu dikembangkan secara konkret dan bertahap. Yang kedua, ada teori self-efficacy dari Albert Bandura, menjelaskan bahwa seseorang akan lebih berani mencoba jika ia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sendiri. Anak yang memiliki self-efficacy rendah biasanya mudah menyerah ketika gagal dan tidak berinisiatif mencoba cara lain. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk membantu anak mendapatkan pengalaman berhasil secara bertahap agar keyakinan dirinya meningkat. Yang ketiga, teori scaffolding dari Vygotsky digunakan sebagai dasar bahwa guru dapat memberikan bantuan terlebih dahulu, kemudian bantuan tersebut dikurangi secara bertahap. Dengan begitu, anak yang awalnya membutuhkan bantuan eksternal dapat perlahan-lahan belajar mengatur dirinya sendiri. Yang keempat, strategi utama yang digunakan adalah prompting and feeding. Prompting adalah pemberian bantuan atau isyarat agar anak mampu melakukan perilaku yang diharapkan. Contohnya, guru menunjukkan kartu visual dan mengatakan belum berhasil ya. Sedangkan feeding adalah pengurangan bantuan secara bertahap. Awalnya guru memberi contoh langsung, kemudian hanya menunjuk kartu, lalu akhirnya anak diharapkan mengambil kartu sendiri tanpa bantuan. Yang kelima, strategi self-monitoring digunakan agar anak belajar memantau perilakunya sendiri. Dalam program ini, self-monitoring dilakukan menggunakan kartu visual dua sisi. Sisi pertama bertuliskan atau bergambar belum berhasil dan sisi kedua bergambar coba lagi. Kartu ini membantu anak memahami bahwa ketika satu cara gagal, ia perlu mencoba cara lain. Yang keenam, ada teknik modeling dari Bandura digunakan karena anak belajar melalui pengamatan. Guru atau teman sebaya memberikan contoh perilaku, misalnya mengenali kegagalan, mengambil kartu, membalik kartu ke sisi coba lagi, lalu mencoba cara lain. Setelah itu anak diarahkan untuk menirukan perilaku tersebut. Alasan saya memilih pendekatan prompting feeding, self-monitoring, dan modeling karena sesuai dengan kebutuhan anak yang saya dan kelompok saya observasi.
Nah, pertama itu anak masih membutuhkan bantuan eksternal dari guru. Oleh karena itu prompting diperlukan agar anak memahami perilaku apa yang diharapkan. Namun, bantuan tidak boleh diberikan terus-menerus karena tujuan akhirnya adalah kemandirian. Maka digunakan feeding agar bantuan guru dikurangi secara bertahap. Yang kedua, anak menggunakan media yang konkret dan mudah dipahami. Karena itu, digunakan kartu visual dua sisi. Media visual sangat membantu anak dengan hambatan majemuk karena instruksi menjadi lebih jelas, sederhana, dan dapat dilihat langsung oleh anak. Yang ketiga, ada self-monitoring yang dipilih karena tujuan program ini bukan hanya membuat anak mengikuti perintah guru, tetapi membantu anak menyadari perilakunya sendiri. Dengan kartu visual, anak dilatih untuk mengenali situasi gagal dan menentukan langkah berikutnya. Yang keempat, ada modeling yang dipilih karena anak dengan hambatan majemuk sering lebih menggunakan mudah memahami pembelajaran melalui contoh langsung dengan melihat guru atau teman melakukan perilaku coba lagi. Anak memiliki gambaran konkret tentang apa yang harus dilakukan. Jadi 3 pendekatan tadi dipilih karena bersifat bertahap, konkret, mudah diamati, dan sesuai dengan karakteristik anak yang membutuhkan bantuan langsung serta pengulangan. Program intervensi dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang tahapan pertama itu guru memperkenalkan kartu visual dua sisi kepada anak. Lalu guru menjelaskan bahwa tanda silang berarti belum berhasil, sedangkan tanda panah berputar berarti coba lagi. Yang tahap kedua, guru memberikan contoh atau modeling, misalnya guru sengaja menunjukkan situasi gagal, lalu berkata belum berhasil, saya coba cara lain sambil membalik kartu. Tahap ketiga, anak diminta menirukan urutan tersebut, lalu anak belajar mengenali tahap ketiga, anak diminta menirukan urutan tersebut. Anak belajar mengenali kegagalan, mengambil kartu, membalik kartu, lalu mencoba alternatif. Tahap keempat, guru mulai mengurangi bantuan. Yang awalnya guru memberi arahan verbal, kemudian hanya menunjuk kartu, lalu kartu cukup diletakkan di meja. Target akhirnya adalah anak mengambil dan menggunakan kartu secara mandiri. Di tahap kelima, setiap keberhasilan anak diberi penguatan positif seperti pujian, tos tangan, atau reward sederhana. Penguatan ini penting agar anak merasa berhasil dan termotivasi untuk mengulang perilaku tersebut. Evaluasi ini dilakukan melalui observasi langsung dan checklist. Guru mencatat apakah anak menggunakan kartu secara mandiri atau masih menunggu teguran. Selain itu, perkembangan anak dapat dibuat dalam grafik mingguan untuk melihat apakah inisiatif mandiri meningkat. Jadi kesimpulannya, program ini bertujuan meningkatkan konsep diri anak hambatan majemuk, terutama pada aspek kesadaran kemampuan diri dan inisiatif diri. Pendekatan prompting feeding, self-monitoring, dan modeling dipilih karena dapat membantu anak berpindah dari ketergantungan pada arahan guru menuju kemandirian secara bertahap. Dengan menggunakan kartu visual, contoh langsung, pengurangan bantuan, dan penguatan positif, anak diharapkan mampu mengenali kegagalan, mencoba cara lain, dan menjadi lebih mandiri dalam kegiatan belajar maupun aktivitas sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.